ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998 pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang akan dimulai dari Safira. Oke, yang dimulai dari saya, masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal dimulainya Orde Reformasi di Indonesia. Dengan naiknya Baharudin Yusuf Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto merupakan momentum awal dari adanya perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Setelah tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie untuk mengatasi keadaan negara pada waktu itu adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh Karissa. Oke, yang A, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 122 M tahun 1968, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Fokus dari susunan Kabinet Reformasi Pembangunan adalah terletak pada pemulihan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis yang terjadi di Asia. Kabinet Reformasi Pembangunan memfokuskan pada pembenahan ekonomi dalam 5 bidang kerja utama. 5 bidang kerja utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia. Yang kedua, melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah. 3, memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. 4, membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia. 5, melaksanakan syarat-syarat informasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan tanggal 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok, yaitu tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Adapun pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peran perusahaan kecil, menengah, dan koperasi karena terbukti memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis. Dalam sidang itu juga, B.J. Habibie memerintahkan bahwa departemen-departemen terkait secepatnya mengambil langkah persiapan dan pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut reformasi di bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang hukum. Oke, selanjutnya MPR 1998. 6 bulan setelah pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia, diadakan sidang istimewa MPR pada tanggal 10-13 November 1998 untuk menyiapkan jalan bagi liberasi politik, termasuk pemilu demokratis yang akan diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sidang istimewa MPR tersebut, dilaksanakan pengamanan secara luar biasa, pengerahan aparat polisi dan TNI yang mencapai 150 satuan setingkat kompi, dengan jumlah personil 15.000 prajurit, ditambah dengan 125.000 warga dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Dengan tekanan massa yang terus-menerus di luar gedung MPR, maka pada tanggal 13 November 1998, sidang istimewa MPR tersebut ditutup. Dalam sidang istimewa MPR tersebut terdapat perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang istimewa MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketepatan yang diwarnai voting dan aksi walkout dari FPP MPR menyangkut keberadaan ABRI di dalam lembaga perwakilan ke-12. Ketetapan tersebut sebagai berikut. Pertama, ketetapan MPR nomor 7 tahun 1998 mengenai perubahan dan tambahan atas ketetapan MPR nomor 1 tahun 1983 tentang perubahan tata tertib MPR. 2. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang referendum. 3. Ketetapan MPR nomor 9 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1998 tentang GBHN. Keempat, ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Kelima,
Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 6. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 5 tahun 1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau Mandaritas MPR dalam menyukseskan dan mengamankan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ke-7, Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ke-8, Ketetapan MPR nomor 14 tahun 1998 mengenai perubahan dan tambahan Ketetapan MPR nomor 3 tahun 1998 tentang pemilu. Yang ke-9, Ketetapan MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-10, Ketetapan MPR nomor 16 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang ke-11, Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 Ketetapan MPR nomor 7 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ke-12, Ketetapan MPR nomor 7 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakasa. Dari 12 ketetapan MPR tersebut, terdapat 4 ketetapan yang memperlihatkan adanya upaya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi, yaitu Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 diamandemen. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR nomor 5 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau Mandaritas MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ketiga, Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. Yang keempat, Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal. Seluruh organisasi politik tidak lagi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima. Selanjutnya yaitu reformasi bidang politik. Sesuai dengan TAP MPR nomor 10 MPR 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu dengan mengubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintah sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilalainya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan resesif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Berikut beberapa hal yang dilakukan B.J. Habibie, yaitu yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin kuat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diharapkan dengan meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah ditetapkan melalui Ketetapan MPR nomor 15 MPR 1998. Yang kedua yaitu kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Sebelumnya, dengan adanya kebebasan untuk memandirikan partai politik pada pertengahan Oktober 1998, sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk menjelang pemilu. Partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 95 partai dan berhak mengikuti pemilihan umum sebanyak 48 partai. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintahan juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Yang ketiga yaitu pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin tertib atau SIT bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin tertib. Hal yang lain dalam kebebasan mengeluarkan pendapat bagi pekerja media massa adalah diberinya kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi. Yang terakhir yaitu nomor 4, dalam hal menghindari munculnya penguasaan yang otoriter
dan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlaku pembatasan masa jabatan presiden yaitu 2 kali menjabat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadi. Selanjutnya pelaksanaan pemilu pada tahun 1999. Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini dianggap paling demokratis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu lainnya. Pemilu ini diselenggarakan dengan prinsip luber atau langsung, umum, bebas dan rahasia, dan jurdil atau jujur dan adil. Dalam persiapan pemilu tersebut, Presiden B.J. Habibie mencabut undangan pemilu yang dipakai pada masa Orde Baru, dan sebagai gantinya ditetapkan 3 undang-undang politik baru yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1999. Isi tiga undang-undang tersebut mengenai partai politik, proses pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan atau SUSDU, MPR, DPR, serta DPRD. Berdasarkan undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 tersebut, hanya 48 partai politik yang lolos untuk maju dalam pemilihan umum. 7 Juni 1999 dari 112 partai politik yang mendaftarkan ke Departemen Dalam Negeri. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan bukan lagi Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hanes. Oke, selanjutnya pelaksanaan referendum Timor Timur. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie diadakan referendum bagi rakyat Timor Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat sesuai dengan persetujuan beliau. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada tanggal 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Setelah jajak pendapat tersebut, terjadi berbagai bentuk kekerasan sehingga demi kemanusiaan, Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timor Timur. Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka Presiden B.J. Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jejak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur dan RI secara baik, terhormat, dan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baiklah, bisa dilanjutkan oleh Stefani. F. Reformasi bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Berikut tujuan utama reformasi ekonomi. Yang pertama, merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Selanjutnya akan dibahas oleh Selma. Yang terakhir, reformasi bidang hukum. Pemerintah B.J. Habibie juga melakukan reformasi dalam bidang hukum dan perundang-perundangan. Target reformasi hukum yakni substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen. Dalam reformasi hukum, khususnya substansi hukum, diharapkan melahirkan aturan hukum yang berwatak reformasi menjamin hak-hak asasi manusia, demokratis, berdimensi keadilan, dan melindungi kepentingan publik. Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998 pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.